Supply dan demand dalam forex. Halo teman-teman, kembali lagi untuk kali ini saya akan membahas apa itu supply dan demand dalam forex, atau kadang kita menyebutnya dengan hukum permintaan dan penawaran. Nah, di dalam perdagangan manapun, di industri manapun, hukum permintaan dan penawaran ini dipakai untuk melihat positioning antara penjual, pembeli, dan barang. Tentunya sama ya seperti industri pada umumnya, di forex juga kita harus tahu mana area antara supply dan demand. Karena secara prinsip pun sama, bila permintaan melebihi penawaran yang ada di pasar, maka harga akan bergerak naik, dan sebaliknya ketika penawaran yang ada di pasar lebih besar daripada permintaan, maka harga akan bergerak turun. Nah, jadi kita udah tahu ya secara prinsip sama, dan bisa disimpulkan yang namanya supply dan demand ini diperuntukkan untuk kita melihat area yang menjadi fokus kita untuk transaksi, entah itu jual atau beli, supaya kita transaksi itu nggak ngawur ya, nggak ngasal-ngasal asal buy, asal sell dimanapun. Jadi kita harus tahu dan bisa fokus untuk melihat turning point-nya saat kita transaksi. Saya contohkan untuk secara istilah. Contohnya begini, misalkan di pasar terdapat 300 pembeli dan hanya ada 200 penjual. Maka harga itu akan tetap stabil dan tidak bergerak sampai penjual ke 200 itu selesai bertransaksi. Kemudian pada saat itu masih ada 100 pembeli yang belum terpenuhi kebutuhannya. Hal ini menyebabkan yang namanya ketidakseimbangan di pasar dan harga akan bergerak naik. Dan juga kebalikannya ya, ketika ada 200 pembeli dan ada 300 penjual, maka harga akan bergerak turun karena adanya ketidakseimbangan yang disebabkan oleh tersisanya barang dan dari surplus penjual. Jadi concern kita adalah titik di mana antara penjual dan pembeli ini impas ya. Kemudian setelah area penjual dan pembeli ini impas, kita concern terhadap suatu harga yang dia itu tidak mengalami yang namanya tendensi harga, atau dia itu pergerakannya itu naik turun atau kita biasa sebut itu sebagai titik equilibrium atau titik keseimbangan di antara buyer dan seller. Dan area ini biasanya dia nggak ada tendensi harga nih, dia naik turun itu di fase yang ranging. Nah, untuk area fase ranging ini disebut namanya titik keseimbangan antara buyer dan seller. Dan titik ini adalah titik yang namanya titik supply dan demand. Nah, bagaimana sih kita menggunakan supply dan demand ini di trade kita? Nah, ini saya kasih contoh untuk di pair gold ya, di time frame H4. Gimana sih kita cari area equilibrium atau area keseimbangan antara buyer dan seller? Oke, kita coba backtest ke belakang. Kita cari area di mana area itu ranging. Area itu tidak ada yang namanya tendensi harga atau pergerakan. Jadi area itu tidak ada yang menang antara buyer dan seller. Kita pakai yang namanya kotak. Kemudian kita cari di mana area itu tidak mengalami suatu tendensi harga, atau bisa kita bilang area itu sideways. Kita kasih contoh itu ini. Kita tarik ke depan. Oke. Kita cari lagi. Jadi kita bisa pakai untuk di trend major atau di minor ya. Di major atau di minor pun sama, dia punya kesinambungan. Ini di sini itu dia memiliki fase yang namanya fase ranging ya, atau area kesinambungan antara buyer dan seller. Dimana kalau misalkan yang menang buyer ya dia akan naik ke atas gitu. Kalau yang menang seller ya dia turun ke bawah. Nah, di sini yang namanya area equilibrium, area keseimbangan. Terus gimana sih cara menggunakan supply dan demand ini? Ini gampang ya. Misalkan ini nih,
Kita contohkan tuh di area sini ya. Misalkan di area supply dan demand ini ketika market bergerak turun, ya kan, dia mau mencoba naik ke atas, menyentuh area support dan resistance ini, dia turun terus nih, dia turun ke bawah terus, kemudian setelah itu dia naik. Ketika dia masuk ke area supply dan demand ini, dia langsung turun. Sama juga ketika di area supply dan demand di bawah ini, dia juga sama. Ketika dia turun ke sini masuk ke area supply dan demand ini, sebentar, setelah itu dia akan kembali naik karena di area supply demand ini dia itu bisa disebut itu post stationnya ya, dimana di sana ada kekuatan antara buyer dan seller. Jadi dia perang nih di sini. Ketika dia perang di sini, dia nggak kuat, dia akan naik lagi. Dia masuk lagi ke sini, dia nggak kuat, dia naik lagi. Jadi kayak gitu. Dan kalian juga bisa lakukan backtestnya menggunakan area supply demand ini. Jadi ketika kalian menentukan area supply demand itu, dia ada korelasi harga nih ke belakang. Jadi kalian bisa backtest ke belakang, itu akan kelihatan. Dia punya korelasi harga di mana saat dia menyentuh areanya itu dia akan balik lagi tuh. Dia akan reversal terus balik lagi, dia akan, tapi bukan berarti setiap dia masuk ke area equilibrium ini dia akan selalu mantul ya. Karena ketika dia masuk ke area equilibrium ini atau di area seimbangan antara seller dan buyer ini, lama-lama dia akan lemah karena dia diserang terus, lama-lama dia akan lemah dan akhirnya ketembus, dan dia akan membentuk suatu yang namanya tren yang baru gitu. Nah, kemudian gimana sih kita transaksi menggunakan supply dan demand ini? Yang pertama, misalkan di area ini ya, misalkan di area ini, kalau kita mau buy itu kita harus buy di atas area equilibrium ini atau di zona supply dan demand ini. Kemudian kita pasang stop lossnya itu di bawah. Jadi supaya kita tetap aman, kita harus tetap memasang stop loss, dan untuk taking profitnya itu bisa di zona ini, di zona supply dan demand ini atau di bawahnya gitu. Karena kan kadang dia juga nggak langsung bisa menembus gitu. Jadi supaya aman ya bisa di bawahnya gitu. Yang penting untuk rasio risk rewardnya minimal itu 1:1,5 gitu. Nah, itu tadi bagaimana kita menggunakan yang namanya supply dan demand. Nah, selain dari area equilibrium tadi, kita juga harus tahu yang namanya area liquidity pool atau area di mana smart money itu concern untuk transaksi. Di mana area liquidity pool ini adalah area berkumpulnya seluruh transaksi trader retail di dunia. Jadi liquidity pool ini ya area di mana tempat menumpuknya semua transaksi trader di dunia, entah itu stop loss, taking profit, stop, sell stop, itu semua termasuk pending order ya. Jadi pending order pun termasuk dalam kategori transaksi. Tapi nggak saya bahas sekarang, mungkin next saya bahas. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk Anda yang belum memiliki broker, saya merekomendasikan broker yang saya pakai. Linknya ada di bawah. Terima kasih dan salam profit.